Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman komunitas pemerhati konstitusi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat melaksanakan kembali diskusi dengan tema hukum tata negara darurat. Maka dari itu nanti diharap untuk semua teman-teman bisa menjalankan diskusi dengan baik dan bisa aktif untuk diskusi bersama pemantik maupun peserta lainnya. Gitu. Sebelum kita berdiskusi bersama-sama, marilah kita baca doa agar diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Baik, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum masuk ke inti diskusi atau pemaparan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan pemantik-pemantik kita yang luar biasa. Pertama ada Mas Sirajudin. Halo. Halo, Tasya. Oke, ya ada Mas Sirajudin. Kemudian ada Mbak Andi Sutradewi. Halo, Cut. Sudah tersambung belum? Ini Andi Sutradewi kemana ya? Oke, kita ke Mbak Nur Rahma dulu. Halo Mbak Nur Rahma. Halo, gimana ini orangnya ya? Mbak Nur Rahma, halo. Ya, mungkin kita sambil jalan saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana hukum tata negara darurat itu sendiri. Nah, salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Inggris biasanya disebut the rule of the law adalah adanya ciri pembatasan dan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan ini dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusionalisme atau constitutional states, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Lalu bagaimanakah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia itu sendiri? Ketatanegaraan di Indonesia sendiri sesudah terjadinya reformasi nasional sejak tahun 1998 yang kemudian diikuti oleh terjadinya reformasi nasional 1998 yang kemudian yang kemudian diikuti oleh terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar, maksud saya, pada tahun 1945 secara sangat mendasar sebanyak 4 kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002, telah mengubah secara mendasar pula mengubah secara mendasar pula cetak biru atau blueprint ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hukum tata negara Indonesia dan lalu bagaimana sistematikanya untuk hukum tata negara darurat itu sendiri. Nah, sebagaimana dikutip menurut kolumnis Van Volhon, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum, atasan dan bawahan menurut tingkatannya, dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum yang bersangkutan dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ yang dimaksud tersebut. Nah, keadaan suatu negara tentunya tidak selalu stabil ya. Ada hal-hal yang mengharuskan untuk out of the box, kalau kata generasi zilenial saat ini. Nah, oleh karena itu, hukum tata negara perlu dibedakan antara hukum tata negara yang biasa, yang berlaku saat ini, dan juga hukum tata negara darurat. Hukum tata negara darurat itu dalam keadaan bisa disebut ya, yaitu menurut ahli Herman Sihombing, hukum tata negara darurat adalah dalam keadaan bahaya, yakni sebuah rangkaian ranata dan wewenang secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa, undang-undang dan hukum yang umum dan biasanya. Gitu. Jadi saat negara itu terdapat hal-hal atau out of the box di luar perkiraan, nah saat inilah hukum tata negara darurat itu terjadi. Untuk selebihnya tentang hukum tata negara darurat itu sendiri akan dijelaskan oleh pemantik kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Mas Sirajudin. Halo, sudah terhubung? Halo, terhubung. Iya, silakan Mas Sirajudin, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjelaskan bagaimana hukum tata negara darurat itu sendiri di Indonesia. Terima kasih, silakan Mas Sirajudin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Waalaikumsalam waktunya ya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik moderator. Eh, Pertama-tama dalam pengenalan hukum tata negara darurat ini, saya akan memberikan pendapat-pendapat daripada para ahli. Salah satunya menurut Bapak Sumantri, Iwakusuma Sumantri itu, hukum tata negara darurat itu hukum darurat yang biasanya termuat dalam undang-undang darurat. Undang-undang darurat itu dibuat oleh pemerintah dengan syarat-syarat keadaan mendesak, keamanan yang membahayakan, dan mengancam terwujudnya negara. Untuk mengatasi keadaan dan kesulitan-kesulitan yang timbul dan dari keadaan bahaya tersebut, tidak ada kesempatan buat membicarakan dengan parlemen. Dan undang-undang hanya berlaku selama ada bahaya. Masa berlaku undang-undang itu selama adanya bahaya. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, undang-undang yang dibuat pemerintah melanggar sistem demokrasi. Hukum tata negara darurat disusun dan berlaku untuk mengatasi kegentingan atau setidak-tidaknya untuk dijalankan hanya waktu kegentingan itu. Dengan ciri demikian bahwa ternyata bahwa hukum darurat yang masih dibiarkan berlaku dari masa penjajahan bukan hukum darurat, masih dianggap perlu berlaku dan belum sempat dihapuskan karena belum adakannya. Oke, untuk yang kedua ada dari Bapak Herman Sihombing yang mendefinisikan hukum tata negara darurat sebagai rangkaian peranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa untuk dalam waktu yang singkat-singkatnya dalam menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam negara atau situasi keadaan negara yang terancam, maka hukum tata negara darurat itu dapat dilaksanakan. Menurut Prof. Herman sendiri, unsur-unsur dalam hukum tata negara darurat adalah satu, adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya yang luar biasa. Dua, upaya biasa peranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada. Ketiga, kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut agar bisa secepatnya kembali ke dalam keadaan normal. Empat, wewenang luar biasa dan hukum tata negara hukum tata negara darurat berlaku untuk sementara waktu saja sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi. Yang ketiga ada dari Prof. Jimli Astiki ya, bahwa pengertian keadaan darurat itu berbeda-beda termasuk dalam hal kriteria suatu keadaan dikualifikasikan sebagai keadaan darurat. Dalam UUD 1945 ada dua istilah yang relevan digunakan ya, yakni keadaan bahaya, hal ihwal kepentingan yang memaksa. Kedua istilah ini merujuk pada kondisi yang sama, yaitu keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal. Seberat apapun persoalan darurat yang terjadi, sudah seharusnya dapat diatasi oleh instrumen hukum. Untuk menjamin berjalannya fungsi-fungsi keadaan kekuasaan pada masa keadaan darurat, yang di mana kegentingan kekuasaan untuk melindungi kepentingan seluruh rakyatnya jika tidak ada jalan lain, ya mungkin barulah ditetapkan keadaan darurat. Di Indonesia, keadaan darurat dibedakan menurut tingkat bahayanya. Dan di Indonesia ini, hukum tata negara darurat itu tercantum dalam atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 59 atau dulunya itu berbentuk Perpu. Nah, dalam undang-undang tersebut secara singkat hukum darurat di Indonesia itu terbagi menjadi tiga, yakni darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Lalu Lalu penetapan keadaan bahaya tersebut
menurut Undang-Undang Dasar pada pasal 12 dan pasal 12 bahwa penetapan keadaan bahaya darurat itu adalah diberikan haknya kepada presiden. Itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi penetapan keadaan bahaya darurat itu ada pada penilaian subjektif presiden. Kalau kita lihat seperti masa pandemi ini, Presiden Jokowi tidak mengatakan ini adalah sebagai keadaan darurat, maka ya ini bukan saatnya untuk digunakan hukum tata negara darurat. Namun ketika pandemi ini dapat dikatakan oleh Pak Jokowi, Presiden kita itu sebagai keadaan darurat, maka pandemi ini akan dilaksanakan hukum ketatanegaraan darurat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 59. Prof. Jimmy Asidiki menyebutkan unsur negara dalam keadaan darurat itu ada 4 ya. Artinya satu, adanya kepentingan yang mendesak. 2, tujuan yang diatasi sesegera mungkin. 3, adanya keadaan yang mengancam bangsa dan negara. 4, penanggulangannya diatasi dengan upaya yang luar biasa. Dalam hal ini undang-undang kita itu tidak bisa, karena hukum tata negara darurat itu ada memberikan suatu perlakuan yang luar biasa untuk bagi pemegang mandatnya. Jadi ada nanti bisa dalam hukum tata negara darurat itu dalam pengaturannya bahwa pemegang mandat itu dapat melakukan sesuatu yang pada hukum umum itu melanggar undang-undang atau agak mengambil hak-hak dari masyarakat. Jadi itulah tujuan diadakannya hukum tata negara darurat. Namun dalam pengaturannya hukum tata negara darurat itu tetap tidak boleh mengambil hak asasi manusia. Norma-normanya harus tetap pada batasannya dan harus tetap menjamin ya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 28I bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi, termasuk perang sekalipun. Hanya ada 7 jenis hak asasi manusia di dalam pasal ini yang diatur, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Yang terakhir, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, dalam pengimplementasian hukum tata negara darurat ini, yang diberikan pemegang mandat dari hukum tata negara darurat ini atau yang sebagai penguasa ya, itu tetap harus menjamin hak asasi manusia seperti yang dituangkan dalam pasal 28I. Jadi agar tidak terdapat kesewenang-wenangan. Baik, mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih moderator. Oke, ya terima kasih Mas Sirat atas pemaparan materinya ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemantik kita yang kedua, ada Andi Sutradewi. Silakan, halo Mbak Andi. Halo Mbak Andi. Silakan, waktu dan tempat saya berikan untuk Mbak Andi untuk memaparkan materi pada diskusi kali ini. Baiklah, Mbak Andi sudah siap? Ini apakah suara saya bisa didengar jelas? Bisa. Sebelumnya mungkin dari beberapa teman sekalian belum kenal sama saya ya. Perkenalkan, nama saya Andi Sutradewi, dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Aya, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis produk hukum tata negara darurat.
Nah, sebelum saya menyampaikan materi saya berterima kasih kepada Mbak Aya. Dan dalam penyampaian materi saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian. Dan ya, materi kali ini yakni hukum tata negara darurat ya. Tata negara darurat. Nah, bagian materi saya yakni jenis produk hukum tata negara darurat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa hakikat sebuah negara itu tidak selamanya dalam kondisi normal, di mana negara juga akan mengalami suatu keadaan darurat. Nah, disinilah pentingnya undang-undang darurat yang mana akan menjadi tolak ukur penentu dalam penetapan aturan-aturan yang bersifat darurat itu sendiri. Nah, produk hukum tata negara darurat dapat diartikan sebagai seluruh putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah dalam keadaan negara yang abnormal, genting, dan mendadak guna untuk melindungi warga negaranya. Nah, dalam penetapan produk hukum tata negara itu sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis keadaan seperti yang dikatakan oleh saudara Sirajuddin tadi, yakni hukum darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Nah, yang pertama yaitu hukum darurat sipil, yakni merupakan status penanganan masalah yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 23 tahun 1999, di mana dijelaskan bahwa pada pasal pertama bagian awal yakni presiden atau panglima tertinggi angkatan perang menyatakan seluruh sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang apabila yang pertama yaitu keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah NKRI terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga nantinya dikhawatirkan terdapat ketidakmampuan oleh alat-alat perlengkapan negara biasanya. Dan kemudian yang kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan terjadinya perkosaan wilayah NKRI dengan cara apapun juga. Kemudian yang ketiga, hukum negara berada dalam keadaan bahaya atau terdapat, saya ulangi, kemudian yang ketiga yakni hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Dan kemudian di dalam Perpu nomor 23 tahun 1999 itu sendiri, dalam pasal 3 juga ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah presiden atau panglima tertinggi angkatan perang selaku penguasa darurat sipil pusat. Dalam keadaan darurat sipil, presiden dibantu suatu badan yang terdiri atas Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan atau Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Luar Negeri, Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga Kepala Kepolisian Negara. Namun apabila nantinya presiden ingin mengangkat pejabat lain, itu dibolehkan. Nah, pada level daerah tersendiri, penguasaan keadaan darurat sipil dipegang oleh kepala daerah serendah-rendahnya oleh kepala daerah tingkat kedua, yakni bupati atau wali kota, di mana bupati atau wali kota nantinya akan dibantu oleh komandan militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan, kepala polisi dari daerah yang bersangkutan, seorang pengawas dari daerah, seorang pengawas atau kepala kejaksaan dari daerah yang bersangkutan, dan penghapusan keadaan bahaya baik darurat sipil maupun darurat militer ini sendiri dilakukan oleh presiden atau panglima tertinggi angkatan perang. Namun apabila kepala daerah ingin terus memperlakukan keadaan darurat ini, itu dapat dilakukan maksimal 4 bulan setelah penghapusan keadaan darurat sipil oleh perusahaan. Kemudian berlanjut pada darurat militer. Nah, darurat militer ini merupakan seperangkat peraturan yang efektif diberlakukan dan biasanya
setelah adanya pengumuman resmi setelah otoritas militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa secara resmi. Nah, dalam militer ini seringkali diberlakukan ketika aktivitas militer dirasa sangat diperlukan dan bersifat mendesak, di mana pemerintah yang berkuasa tidak dapat berfungsi dengan normal ataupun dirasa terlalu lamban dan lemah untuk menghadapi situasi-situasi darurat, misalnya akibat perang, bencana alam, kekuasaan sipil dalam wilayah kekuasaan, atau setelah terjadinya kudeta. Nah, tujuan dari darurat militer ini sendiri adalah untuk mengembalikan kepercayaan rakyat selama masa darurat, dan pada darurat militer sipil dan pada kondisi darurat militer ini terkadang menimbulkan dampak negatif, di mana kadang-kadang dipakai oleh rezim diktator, terutama diktatoran militer, untuk memperkuat kekuasaannya. Kemudian yang ketiga yakni hukum darurat perang. Nah, konteks dari hukum darurat perang ini diperlakukan jika terdapat ancaman dari negara lain, di mana sebuah negara akan membalas diri untuk menyelamatkan wilayah teritorialnya. Jika terdapat ancaman dari luar negara lain, presiden dapat menggunakan darurat perang dan melakukan perang sendiri. Dan jika diperlukan, hal ini tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang. Mohon maaf, di sini Undang-Undang Perpu 1999 ya, bukan 1945. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila suara di sini agak bising, mohon dimaafkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Dari Mbak Andi cukup. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak Andi? Sudah ya, saya rasa cukup dari Mbak Andi. Kita ke pemateri kita yang berikutnya, yaitu ada Mbak Nur Rahma yang akan memaparkan tentang contoh pengimplementasian hukum tata negara darurat. Silakan Mbak Nur Rahma. Baik, terima kasih. Ada suaranya nggak ya? Ada nggak? Ada, kedengaran kok, Mbak. Takutnya udah ngomong sampai selesai kalian nggak dengar gitu loh. Ya udah, jadi aku dapat poin ketiga ya tentang contoh pengimplementasian hukum tata negara darurat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma ya, dari Prodi Ilmu Hukum angkatan 18. Langsung aja. Ini ada nggak ya Mbak suaranya? Kok nggak ada jawaban gitu loh? Ada Kak. Ada Mbak Rahma. Ya, terima kasih. Masih semangat ya? Masih Kak. Masih. Ya, yang bisa on cam ya. Ini pemantik kita semangat sekali nih. Terlihat semangat sekali dari senyum Mbak moderatornya itu loh. Ya udah. Langsung aja, baiklah. Seperti yang dijelaskan sama Mas Judin ya, Mas Judin saya panggil, sama Mbak Andi ya, Mbak Andi, mengenai apa itu hukum tata negara darurat, kemudian bagaimana jenis-jenisnya. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara itu, eh, praktik penyelenggaraan negara, praktik penyelenggaraan pemerintah tidak selalu berjalan dengan mulus. Sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan kita. Misalnya kayak tiba-tiba ada bencana alam, ada konflik antar negara, konflik sosial, bahkan juga konflik politik. Nah, untuk mengantisipasi keadaan-keadaan seperti ini, maka Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional telah meletakkan pengaturannya dalam undang-undang seperti yang disampaikan Mbak Andi tadi dalam pasal 22 ayat 1, yang mana ketika terjadi sebuah hal
genting atau keadaan memaksa, maka presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, di pasal 12 juga disebutkan bahwa presiden berhak menyatakan kapan itu keadaan bahaya, dan kemudian syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya tersebut juga telah ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, keadaan yang tidak normal ini, keadaan darurat, itu kita pahami dengan keadaan di mana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup mati ya, yang memerlukan tindakan responsif, yang biasanya dalam keadaan normal itu tidak memungkinkan untuk dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang sudah diatur, atau tidak bisa dijawab lah, istilahnya tidak bisa dijawab dengan hukum normal karena itu udah di luar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, keadaan yang tidak normal ini tentunya harus kita hadapi dan kita atasi, dan akibatnya juga kita harus tanggulangi dengan maksud untuk mengembalikan negara pada keadaan normal. Nah, udah jelas dalam hal ini ya pemerintah harus melakukan upaya yang luar biasa untuk meniadakan atau menghilangkan bahaya demi hidupnya negara tersebut, demi hidupnya kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Andi tadi, keadaan bahaya itu juga memiliki berbagai bentuk dan variasi, mulai dari yang paling besar tingkat bahayanya juga sampai yang paling kurang atau paling sedikit tingkat bahayanya. Nah, contoh macam-macam keadaan bahaya tadi juga udah dijelaskan ya, jenis-jenis dari keadaan genting. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perihal keadaan bahaya ini atau ihwal kegentingan ini sebagai dasar dari tindakan pemerintah untuk membentuk Perpu ya, dalam rangka penyelamatan kepentingan bangsa dan negara, bisa kita temukan yang saya sebutkan tadi di pasal 12 dan pasal 22. Nah, langsung saja ke contohnya. Saya di sini yang udah terjadi di Indonesia ini ada beberapa kasus darurat, misalnya kayak krisis politik di tahun 65 sampai 66, kemudian berlanjut ada krisis politik lagi di tahun 97 dan 98, kemudian ada keadaan darurat dan tsunami di Aceh, kemudian ada kasus luapan lumpur panas di Sidoarjo. Nah, yang akan saya ambil contohnya ini hal-hal yang ini ya, maksudnya hal-hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu wabah COVID ya, yang lagi panas-panasnya. Jadi dalam penanganan COVID-19, diskursus hukum tata negara darurat, karena dalam konteks pandemi, secara praktiknya itu negara telah menjalankan peran sebagai negara hukum dengan penerbitan beberapa kebijakan yang seperti yang sudah kita tahu kemarin, kayak kebijakan PSBB, lockdown, dan sebagainya. Namun pada faktanya, kebijakan tersebut ini dinilai oleh beberapa pihak masih menuai konflik dan dianggap tidak tanggap darurat ya. Seperti halnya hadirnya misalnya kayak kemarin peraturan pemerintah tentang PSBB yang terlalu birokratis. Nah, secara teknis dalam keadaan darurat, negara itu harus secara responsif membuat hukum tanggap darurat dalam keadaan pandemi saat ini. Nah, untuk beberapa syarat keadaan bahaya itu kan tadi eh, poin-poinnya ancaman yang membahayakan. Jadi COVID ini saya kualifikasikan sebagai ancaman yang membahayakan. Kemudian yang kedua itu adanya kebutuhan yang mengharuskan. Benar, adanya kebutuhan yang mengharuskan karena virus ini kan menular satu sama lain ya. Jadi kan ada sesuatu kebutuhan misalnya kayak menjaga jarak atau kebutuhan masker atau eh, hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adanya keterbatasan waktu yang tersedia. Nah, wabah COVID ini saya rasa udah mencakup dari ketiga syarat disebutnya sebagai keadaan yang darurat. Nah, eh, negara Indonesia ini harus mampu melindungi rakyat dan
karena dijelaskan di dalam undang-undang itu eh, harus menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, sesuai dengan adagium yang digaungkan oleh Marcus Tullius, teman-teman mungkin udah pada tahu, Salus Populi Suprema Lex Exto, yang mana secara garis besar mendudukan kesejahteraan rakyat itu sebagai sebuah hukum tertinggi dalam suatu negara. Terlebih apabila dikaji dalam konteks saat ini di masa pandemi, dalam perspektif hukum tata negara darurat atau stat notre, negara Indonesia dalam keadaan memaksa, mendesak, dan dalam keadaan genting dapat mengambil posisi hukum darurat sebagai sebuah solusi secara efektif dan efisien. Nah, pastinya kan dalam keadaan pandemi seperti ini, pemerintah juga harus memperhatikan dan memerlukan untuk dibuatnya suatu hukum yang luar biasa pula. Sama halnya dalam keadaan misalnya kayak yang mengancam ketertiban umum atau ya itulah pokoknya negara itu harus berupaya bagaimana eh, men apa membuat keputusan supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi meskipun dengan cara yang tidak lazim yang dalam hal ini di luar dari keadaan hukum normal ya. Nah, secara praktiknya untuk penanganan keadaan abnormal ketika hukum normal tidak dapat menjadi sebuah solusi, maka sangat dibutuhkan kehadiran suatu hukum yang tidak biasa. Melihat keadaan dan di situasi saat ini, sejatinya kan penerapan hukum darurat dengan penerbitan undang-undang darurat dilakukan dengan memasukkan substansi mengenai penanganan pandemi COVID secara komprehensif. Nah, sebaiknya eh, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan dalam satu kesatuan, meliputi misalnya kayak kemarin karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB itu secara bersamaan. Jadi nggak karantina wilayah duluan atau PSBB duluan. Nah, kayak kemarin kan kayak nggak ada jelas gitu kan. Kemudian dalam pengaturannya juga harus ditegaskan untuk memberikan keleluasan setiap pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan penanganan yang kemudian dievaluasi oleh pemerintah pusat, dikurangi atau dihentikan pelaksanaannya. Ya, jadi mungkin untuk pengimplementasian hukum tata negara darurat itu perlu dibuat, terlebih mengingat pandemi ini dapat berdampak pada resesi ekonomi dunia. Baru-baru ini kayak kayak eh, kayak ada apa masalah baru kan, masalah COVID-19 itu kayak ada vaksinasi baru, itu kan memerlukan uang yang sangat banyak. Jadi itu harus diberikan kebijakan yang tepat dalam menanggapi eh, wabah ini. Mungkin itu dulu, Mbak. Iya, Mbak Nur Rahma, sudah cukup? Sudah ya? Iya, udah. Ketiga pemantik kita tadi sudah memaparkan materinya yang tentunya sangat luar biasa yang membutuhkan masukan dan diskusi kita semua. Maka dari itu kita membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu atau mungkin 3 tanggapan dari teman-teman semua. Silakan bisa langsung on mic ataupun raise hand dulu ya. Anda nggak ini yang mau tanya? Atau semua udah jelas ya? Oke, ayo mungkin memberi tanggapan. Iya, ada Dimas Adi Prasetyo. Silakan langsung on mic, Dimas. Kalau bisa on cam juga ya. Terima kasih moderator atas waktunya. Jadi ini saya bingung antara mau tanya atau mau nyanggah ya. Tapi maaf nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin udah ada jawabannya tadi. Jadi menurut syarat kumulatif pemberlakuan hukum darurat sipil itu antara lain pertama kan keamanan dan ketertiban hukum di seluruh wilayah dan sebagian wilayah terancam
oleh pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam. Yang kedua adalah bahaya perang, dan yang terakhir adalah negara dalam bahaya. Nah, pertanyaannya, beberapa waktu ini kan sempat terdengar isu darurat sipil. Nah, dari darurat sipil tersebut, kan darurat sipil yang dijelaskan oleh beberapa pemantik tadi adalah sebuah penetapan status bahaya untuk tingkat paling rendah setelah dinyatakannya negara dalam keadaan bahaya oleh presiden. Status bahaya lainnya yang di tingkatannya lebih tinggi antara lain kan seperti darurat militer, atau yang lebih tinggi lagi adalah darurat perang. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini kan udah diatur dalam Perpu nomor 23 tahun 1959. Merupakan produk hukum yang dibuat oleh Orde era demokrasi terpimpin yang tentu saja sudah tidak sesuai dengan jiwa atau spirit reformasi saat ini yang sangat menjunjung tinggi tegaknya hak asasi manusia. Jika darurat sipil itu ditetapkan untuk menangani darurat kesehatan masyarakat pandemi atau COVID-19 ini, tentu kan dirasa tidak tepat, sebab hukum darurat negara yang ditetapkan lebih berat bobotnya ketimbang sifat darurat pandemi COVID-19. Bisa jadi jika darurat sipil diberlakukan, maka penanganan pandemi COVID-19 ini ikut nuansa militernya. Sementara pandemi COVID-19 ini hanyalah darurat kesehatan masyarakat sipil yang tidak perlu dengan penegakan militer yang bisa dikatakan represif. Sementara sebenarnya pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu ini nomor 23 tahun 1959 ini, pasal yang masih relevan atau masih bisa digunakan hanyalah pasal 19 yang berisi penguasa darurat sipil berhak melarang orang keluar rumah. Sementara pasal lain dinilai tidak relevan lagi karena saat ini sudah tidak ada institusinya. Jadi pertanyaannya mungkin masih relevankah pemberlakuan darurat sipil dan darurat lainnya itu, karena beberapa alasan yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas atas pertanyaannya. Mungkin dari pemantik dulu bisa menjawab pertanyaan dari Dimas. Nanti selanjutnya teman-teman semua yang ingin menambahi sangat-sangat dipersilahkan. Jadi saya simpulkan Dimas ya, berarti inti dari pertanyaannya adalah masih relevankah darurat sipil dan darurat lainnya seperti yang dipaparkan oleh Dimas tadi yang mencakup syarat-syarat yang banyak sekali itu ya. Silakan dari para pemantik yang ingin menjawab. Dari Mbak Andi, Mbak Rahma. Ya. Aku pengen dari yang anggota dulu, mungkin biar sama-sama nyimak dan aktif gitu. Nanti kalau Mbak Mantik mungkin di akhir gitu bisa menyempurnakan dari anggota lainnya. Oke, baik. Silakan dari anggota lainnya, dong, nggak apa-apa. Atau mungkin biasanya nih anggota kalau nggak dipancing-pancing pemantik tuh nggak speak up gitu Dimas ya. Silakan anggota KPK yang mau jawab dulu, tidak apa-apa. Atau harus dipancing dulu ini dari pemantik ya. Ada yang mau menjawab? Sangat dipersilakan untuk menjawab ya. Tidak usah takut tidak tepat apa karena kita di sini diskusi, kita belajar sama-sama. Nanti pasti akan disempurnakan oleh teman-teman yang satu dan teman yang lainnya. Halo, belum ada yang mau jawab. Mbak Vika mau mancing-mancing nggak, Mbak Vika? Yang lain dulu aja. Ayo, yang lain dulu aja angkatan 12. Ini ada Rido. Ada siapa lagi? Desi Mahmuda. Halo Muda. Ayo dong Muda, jangan drakor terus kamu Muda. Nah, mungkin yang lain sedang memikirkan jawabannya dulu ya.
Ini Andin baru join. Halo Andin. Mana Andin? Oh ya, pertanyaannya tadi apa? Ini saya menjelaskan secara singkat pertanyaannya ya, nanti mungkin dari Dimas bisa memperjelasnya. Jadi adalah masih relevankah darurat sipil itu atau dengan darurat lainnya? Kalau tadi yang sepenangkapan saya adalah mempertanyakan lebih urgent mana ya, antara darurat sipil dan misalkan dengan darurat pandemi COVID ini yang hanya darurat kesehatan saja. Gitu. Mungkin ini Mas Rido mau menjawab ya. Mas Dimas, halo? Halo, oke, monggo dijawab. Ya, mungkin bisa diulangi secara singkat pertanyaannya supaya Mas Rido lebih mencerna. Oke, saya ulangi singkat ya, entah ini singkat atau enggak. Jadi mungkin nanti biar lebih jelas. Jadi pemberlakuan darurat sipil dan darurat militer atau darurat perang lainnya kan sudah diatur dalam undang-undang, khususnya darurat sipil ini udah diatur dalam undang-undang Perpu nomor 23 tahun 1959. Nah, untuk pemberlakuan darurat sipil ini terkait dengan COVID-19 ini tentu tidak tepat. Sebab hukum darurat negara yang ditetapkan lebih bobotnya ketimbang sifat darurat pandemi COVID-19 ini. Bisa jadi jika darurat sipil ini diberlakukan, maka penanganan pandemi COVID-19 ini kuat nuansa militernya. Sementara pandemi COVID-19 ini hanyalah darurat kesehatan masyarakat sipil yang tidak perlu dengan pendekatan militer yang bisa dikatakan represif. Padahal pada pasal 19 yang ada di dalam Perpu nomor 23 tahun 1959 yang relevan itu cuma di pasal 19, yakni berisi tentang penguasa darurat sipil berhak melarang orang keluar rumah. Sementara pasal lainnya dinilai tidak relevan lagi untuk saat ini. Nah, menurut teman-teman sekalian, untuk darurat sipil atau hukum darurat yang ada di Perpu nomor 23 tahun 1959 ini apakah masih relevan untuk pemberlakuannya sekarang? Oke, bagaimana Rido? Rido Hadi sudah bisa menangkap pertanyaannya? Halo Rido, kamu ini kok kabur ya? Oke, sebentar ya. Mungkin Rido sedang menyusun kata-kata. Oke, benar ya, Rido mau mikir dulu. Mungkin yang lainnya yang sudah punya jawaban, silakan bisa menanggapi dari Dimas. Kalau mungkin dari Mas Judin, Mbak Nur Rahma sama Mbak Andi, ada yang mau ditambahi atau ditanggapi, boleh silahkan. Nur Rahma, ya. Atau Kalau dari Mas Zaki Judin, mungkin mau mancing, Zakia pancing, Zak. Oh, aku saya aja ya. Oh ya, ini Aku, ada Mas Judin yang mau mancing. Silakan Mas Judin. baik, gini Mas ya. Kalau ini perspektif pribadi saja ini. Kalau kita mengatakan terlalu berlebihan dikatakan jika menggunakan darurat sipil, karena sipil itu ini hanya kesehatan, bukan nggak perlu sampai represif. Ya memang Mas, bahwa saya ini ada setujunya dengan diberlakukannya darurat sipil. Karena apa? Secara hukum kalau tidak kuat, lebih baik hukum lebih kuat daripada suatu permasalahan yang dihadapi. Daripada permasalahan dihadapi dengan hukum yang tidak lebih kuat. Itu akan cenderung kegagalan. Nah, itulah alasan saya untuk menyetujui
Tapi kalau berdasarkan eh, pasal 20 berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 59 itu mem eh, kalau itu kekuasaan itu seumpama oh pandemi ini adalah skalanya nasional, maka itu presiden yang memiliki hak kewenangan tertinggi ya untuk menjadi pemimpin darurat sipil ini. Saya rasa jika memang ini cuma kesehatan saja, memang tidak perlu adanya sesuatu yang represif, Mas. Itu tidak akan dilakukan oleh presiden. Tapi hal-hal lain di mana pelarangan-pelarangan itu, Mas, kayak pelarangan di luar rumah atau hal-hal yang lain itu akan dilaksanakan oleh presiden. Jadi saya rasa tidak mungkin secara represif presiden akan mengimplementasikan undang-undang ini ketika darurat sipil karena apa? Ya, memang tidak diperlukan hal yang represif itu. Pembatasan itu iya, bahwasanya kita masa eh, dari di tempat saya Mas ya, itu pembatasan sosial itu kan di Indonesia itu lebih banyaknya dia dari peraturannya oleh perda-perda itu, entah itu dari provinsi atau eh, pemerintah kabupaten kota. Nah, itu menurut saya yang sebenarnya yang bikin lama kita ini eh, merasakan pandemi ini. Justru kalau dari jika diberlakukan darurat sipil itu mungkin akan lebih cepat. Karena secara pembatasan atau secara itu memang penguasa itu diberikan hal-hal yang istimewa untuk melaksanakan tersebut karena ini sekali lagi adalah keadaan bahaya. Itu Mas, kalau menurut saya silakan ada pandangan lain. Ya, terima kasih Mas Judin atas tanggapannya. Bagaimana Dimas, mau menanggapi lagi atau mungkin bagaimana? Karena ini memang untuk masalah ini adalah kembali ke perspektif masing-masing ya. Karena kalau kita berbicara hukum itu, apalagi namanya ini kita diskusi, tentunya tidak harus semuanya itu A. Silakan Dimas kalau menanggapi, kita bertukar pikiran di sini. Jadi sebenarnya untuk darurat sipil ini kan sebenarnya mau diwacanakan oleh presiden apabila nanti pas waktu PSBB nanti ada kekacauan atau eh, gimana ya, kekacauan antara warga sipil. Jadi kan menurut saya bukankah Kak alih pandangan nih. Kalau bukankah yang lebih tepat saat ini bukankah kayak penggunaan undang-undang kayak kekarantinaan yang sekarang sudah diterapkan di kayak misalnya dengan menerapkan karantina wilayah dan pembatasan sosial yang skala besar itu daripada penggunaan darurat sipil tadi. Jadi kan utamanya, jadi menurut saya itu sih. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu juga benar ya apa yang dikatakan Mas Sirajuddin tadi. Terima kasih Mas. Ya, boleh saya tambahin ya. Kalau ini tadi saya mengatakan opini saya tadi itu bukan untuk berdasarkan sekarang, tapi untuk pada masa awal-awal pandemi di mana dielu-elukan, ayolah kita pakai darurat-darurat itu. Dulu kan ada berita yang seperti itu. Jadi itu adalah tindakan yang mungkin saya akan mendukung itu kalau waktu itu. Kalau sekarang saya juga tidak mendukung karena mungkin sudah dipersiapkan kayak karantina tadi. Karena Ya, kalau karantina itu kan juga secara kita berpikir kan juga masa kita harus ada yang terkena dulu, bukankah pencegahan kita itu. Nah, seperti itu, Mas. baik. Mungkin ada yang lain? Silahkan. Ya, terima kasih Mas Judin. Ayo, anggota yang lain silakan ya. Tadi udah dipanjang macing Mas Judin sedikit nih. Setelah dari Rido. Rido sudah menemukan jawaban?
Ya, silakan. Ayo yang mau menanggapi atau menjawab. Nggak usah ragu-ragu ya, nggak apa-apa. Mungkin dari Mbak Nur Rahma atau Mbak Andi Sutradewi. Tadi yang memaparkan tentang produk-produk hukum tata negara darurat, mungkin bisa memberikan tanggapan ya. Jadi seperti ini ya Mas Dimas ya. Tadi kan seperti yang dikatakan Mas Rudin bahwa kita tuh melihat pandemi ini di dulu sama sekarang. Mungkin lebih ke seperti itu ya Mas Dimas ya. Halo Mas Dimas. Oke. Jadi yang belum terjawab tadi, menurut beberapa ahli, beberapa orang bahwasanya, bukan ahli sih, jadi beberapa orang mengatakan bahwasanya di dalam Perpu nomor 23 tahun 1959 ini, pasal yang maksudnya paling relevan hanya pada pasal 19, yakni berisi tentang penguasa darurat sipil berhak melarang orang keluar rumah. Sementara pasal lainnya dinilai tidak relevan untuk saat ini. Itu gimana? Kalau menurut pendapat kalian gimana? Oke, halo. Mungkin aku sedikit menanggapi Dimas ya. Mungkin kalau di hal itu aku setuju sama Mas Budi itu tuh dilakuinnya dulu waktu awal-awal pandemi. Karena di awal pandemi dulu Indonesia tuh ibaratnya tuh masih gagap ya. Semuanya tuh masih keteteran baik dalam mengatasinya di bidang kesehatan ataupun mengatasinya di ekonomi. Sehingga tuh pemerintah itu kayak hanya berfokus pada ya udah karantina nggak boleh keluar rumah dan melakukan PSBB dan lain-lain yang ada sanksinya yang sebagainya, sampai pun kita nggak bisa kuliah tatap muka, nggak bisa sekolah, dan semua kegiatan diperhentikan. Terus sekarang pandemi COVID sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih kita melewati pandemi ini dan sudah terciptanya lah solusi-solusi dari pandemi ini. Seperti sudah adanya vaksin, kemudian Indonesia sudah menemukan formula untuk mengatasinya ini, sehingga darurat sipil untuk saat ini menurut saya kurang tepat ya. Lebih baik kita berfokus ke darurat kesehatannya saja. Karena saat ini kan juga sudah dibuka kan, nggak terlalu PSBB kayak dulu. Terus juga banyak sekolah, ya nggak banyak sih, beberapa sekolah sudah tatap muka meskipun hanya seminggu 3 kali atau seminggu berapa kali. Karena mereka ataupun pemerintah juga sudah sadar bahwa memang kerumunan atau PSBB ini sekarang tuh nggak menjadi hal yang begitu penting ya. Tapi sekarang yang digencarkan adalah protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan sekarang tuh yang jadi booming ya, yang di blow up itu adalah vaksin, kayak seperti itu. Itu kan juga termasuk nyenggol-nyenggol dikit ke sini. Seperti itu, Dimas. Atau yang lain ada tanggapan? Atau mungkin dari Dimas, apabila udah merasa cukup, kita lanjut ke penanya berikutnya. Tapi kalau memang masih mau diskusi, ya silakan. Ya udah, mungkin yang lain dulu di last selanjutnya aja. Oke, Dimas, nggak apa-apa kalau masih ada yang mau ditambahi atau mungkin menyimpulkan ya dari tadi sedikit pandangan dari saya, pandangan dari Mas Judin, kayak gitu. Mungkin di akhir aja, Zak, nanti biar teman-teman lain berkebagian untuk tanya. Oke, seperti itu ya. Kita ke teman-teman lain dulu. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, halo. Ayo tanya. Oh ya, Mbak Vika. Ya, silakan Mbak Vika. Halo Ayah, ini suaraku kedengeran nggak? Halo, kedengaran dengan jelas ya Mbak Vika ya, semangat sekali. Lebih semangat kawan-kawan lah, dan penerus nanti ya. Ini Ayah, mungkin aku tanya sedikit. Tadi kan disebutkan ya bahwasannya oleh Mas Sirajudin bahwa di dalam keadaan darurat ya ada 7 macam jenis hak asasi manusia yang tidak dilanggar. Itu adalah hak untuk hidup. Dan tadi disebutkan oleh Mbak Andi, Mbak Anita, bahwasanya bahkan pada umumnya pada situasi darurat militer pun para
kadang masyarakat itu yang melakukan kejahatan pun harus divonis dengan hukuman mati seperti itu. Nah, bukankah hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sangat bertentangan dengan konstitusi kita, bahwasannya bahkan dalam keadaan darurat pun hak hidup tidak boleh dilanggar. Gitu. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Jelas pertanyaannya. Kalau dari saya suaranya agak putus-putus, tapi dari teman-teman gimana? Jelas nggak? Halo, ini tuh pada tidur atau pada mandi ya? Oke, saya menangkap sedikit Mbak Vika. Kalau misalnya nanti ini kesimpulan saya kurang sempurna, bisa disempurnakan ya. Jadi tadi yang saya tangkap dari pertanyaan Mbak Vika adalah tentang hak asasi manusia dalam keadaan darurat, yang salah satunya adalah hak untuk tetap hidup. Tetapi di situ ada, tadi saya agak kurang dengar ya di bagian ini, suatu kejahatan, orang yang menindak kejahatan, dia berhak untuk dijatuhi hukuman mati. Dan sedangkan hukuman mati ini bertentangan dengan konstitusi negara kita. Seperti itu, Mbak Vika? Iya, betul, Ayah. Maaf, ini aku off cam aja, takutnya suaranya putus tadi. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah itu ya, adanya hak untuk hidup, tetapi kenapa kok di saat tindak kejahatan di hukum tata negara darurat ini mereka tuh dijatuhi hukuman mati? Apakah tidak bertentangan dengan konstitusi kita? Mungkin ada yang mau menjawab? Enggak, silakan. Ini pada diem-diem aja ya. Atau mungkin sedikit saya jelaskan ya. Tadi kan Mbak Ya, boleh. sebutkan bahwasannya gimana Mas Sirajudin? Boleh lebih dijelaskan boleh, tapi kalau lebih baik dikasih contoh kasus atau boleh diimajinasikan bagaimana kasus kita ini sebagai contohnya gitu. Ya, terima kasih Majudin. Ya Mbak Vika, mungkin bisa lebih diperjelas pertanyaannya. Oke, seperti ini. Tadi kan Mbak Andi Sutra menyebutkan bahwasannya ini misal, kok misal sih, tadi Mbak Andi Sutra menyebutkan bahwasannya dalam keadaan ini darurat militer itu pada umumnya tuh mengurangi sebagian hak dari individu, membatasi lamanya proses peradilan, memvonis narapidana dengan hukuman yang lebih berat, dan memvonis hukuman mati pada kejahatan tertentu. Namun tadi Mas Judin sendiri menyebutkan bahwasannya pun di dalam keadaan darurat tidak boleh ada 7 hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar, salah satunya hak untuk hidup seperti itu. Nah, bukankah memvonis hukuman mati pada kejahatan tertentu di dalam kondisi negara darurat itu bertentangan dengan konstitusi kita seperti itu? Ya, bisa ditangkap semuanya ya. Mas Judin, Mbak Andi, selaku pemantik bisa ditangkap. Teman-teman semua. Bisa, ya. bisa. Seluruh anggota bisa menjawab. Silakan, Mbak. Ayo, Rohmatin, ayo menanggapi Rohmatin. Sebelum ke pemantik kita bisa dulu ke anggota yang lain. Silakan unek-uneknya bisa disampaikan di sini ya, nggak usah malu-malu. Atau mungkin Mbak Vika ada contoh kasus? Untuk saat untuk sampai saat ini saya belum menemukan sih, cuma saya ingin bertanya pendapat teman-teman gitu. Seandainya ya naudzubillah ya, kalau misalnya negara kita mengalami hal seperti itu, nah bagaimana menurut pandangan teman-teman? Oke, baik, bisa dicat. Ayo dari yang lain dulu, dari anggota KPK dulu. Arti baru bangun tidur ya. Halo, selamat sore Arti. Gimana bangun tidurnya? Alhamdulillah enak sekali. Gak apa-apa Arti, boleh jawab ya. Walaupun kamu baru join. Ini kan pandangan ya, pendapat kita. Nanti kita diskusikan sama-sama. Atau mungkin aku mau, oh ya, tidak. Ada, bentar.
Dari Mas Arsyad. Silakan Mas Arsyad menanggapi. Udah Rasyan ya. Bisa disampaikan Mas. Mungkin sedikit dari saya tanggapan aja. Mungkin kalau yang dimaksud dengan perlindungan hak-hak itu yang tidak boleh dikurangi itu maksudnya meskipun dalam keadaan darurat itu bisa jadi adalah dalam pelaksanaan atau pembentukan suatu tindakan untuk menyelesaikan keadaan darurat itu tidak boleh mengurangi hak-hak tersebut atau hak-hak seperti hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi, kecuali hak-hak yang memang boleh dikurangi karena selain jalan jelas saja tidak boleh dikurangi. Maksudnya dalam hal ini dalam upaya untuk menanggulangi keadaan darurat tersebut, pemerintah tidak boleh istilahnya mengorbankan atau menghilangkan hak-hak rakyat yang tidak boleh dikurangi. Seperti perkataan Mas Judin tadi. Nah, akan tetapi dalam kondisi saat tersebut ada perilaku kejahatan. Nah, karena ada tindakan kejahatan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Nah, itu juga mungkin perlu diperjelas lagi kejahatannya itu yang dimaksud dengan kejahatan di kondisi darurat itu seperti apa. Umpamanya, kalau daruratnya adalah darurat militer atau darurat peperangan, tentu saja ketika kejahatan itu seperti kejahatan perang, ya tentu saja boleh dihukum mati karena beberapa kasus di dunia contohnya juga ada para penjahat perang juga dihukum mati seperti itu. Mungkin kalau pandemi dikategorikan sebagai keadaan darurat, maka seperti kemarin pemerintah kita juga mengatakan kan seperti contohnya Mbak Ayas ini, bahwasanya korupsi di saat pandemi itu juga kata pemerintah kami akan tindak, kami hukum mati seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan saat ini Juliari Batubara kan tidak seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi kejahatan yang dimaksud itu kejahatan seperti apa? Karena model kejahatannya berbagai macam dan dalam kondisi keadaan darurat seperti zaman dahulu. Suara saya terputus nggak tadi? Iya, terputus. Saya kira sinyal saya, Mas Arsyad. Kayaknya sinyal saya. Jadi mungkin bisa lebih diklasifikasikan lagi kejahatannya itu yang dimaksud dengan kejahatan di kala keadaan darurat itu seperti apa? Apakah kejahatan yang dimaksud itu menimbulkan ke kondisi itu semakin memburuk, atau itu kalau umpamanya darurat militer apakah itu pengkhianat negara seperti itu, apakah itu yang dimaksud? Apalagi kalau kita contohkan pada saat darurat atau pada masa reformasi itu kan itu keadaan darurat juga kan. Nah, itu ada banyak sekali kasus pencurian, pembobolan dan sebagainya macam itu, apakah itu termasuk kejahatan yang kiranya dihukum mati? Saya rasa tidak. Maksudnya jadi mungkin dalam keadaan darurat itu yang bisa dihukum mati itu dalam pandangan saya selogika saya ya mungkin ya, itu kejahatan yang memang betul-betul dapat merugikan negara atau dalam konteks ini membahayakan keselamatan negara, itu mungkin saja bisa dihukum mati, seperti penjahat perang atau kudeta yang dilakukan seperti itu bisa dilakukan hukuman mati atau kan dalam kondisi peperangan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Bahkan teman-teman yang lainnya ditanggapi kalau sepertinya punya saya banyak kesalahan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Arsyad. Gak apa-apa ya. Untuk itu tadi sudah jawab panjang lebar sama Mas Arsyad yang benar-benar jelas ya. Tapi di sini tadi kan Mbak Vika juga bertanya, apakah hal ini tuh bertentangan dengan konstitusi Indonesia atau tidak seperti itu. Mungkin tanggapan dari Mas Arsyad bagaimana? Menurut pandangan
Mas Arsyad, apakah hal ini itu tadi kan Mas Arsyad menyampaikan ya bahwa ya nggak apa-apa kalau misalkan memang itu sangat urgent untuk dihukum mati, tapi apakah ini nanti bertentangan gitu atau tidak dengan konstitusi Indonesia? Silakan Mas Arsyad. Halo, Mas Arsyad. Halo, iya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar. Sudah Mas. terdengar. Nah, jadi apa namanya dalam gimana ya? Maaf Mas Arsyad, terputus ya. Menurut saya tidak. Karena apa? Karena di dalam hukum kita kan juga ya maaf sinyalnya agak jelek. Nah, jadi dalam pandangan saya kalau itu dianggap sebagai suatu apa namanya hukuman mati itu dikatakan sebagai apalagi di kondisi darurat itu dikatakan sebagai melanggar konstitusi kita, menurut saya tidak. Karena dalam undang-undang kita kan juga mengatur bahwasanya ada juga hukuman mati itu sebenarnya. Seperti beberapa penerapan kasus itu kan juga ada yang dihukum mati. Apalagi kalau kita lihat di KUHP pasal 104 itu juga dikatakan bahwasanya yang bisa dihukum mati itu salah satunya makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah. Lalu ada juga di KUHP pasal 123 dan 124 yaitu membantu atau melindungi musuh negara Indonesia pada saat perang. Lalu dan banyak hal. Lalu ada di KUHP pasal 340 seperti pembunuhan berencana. Nah, itu bisa juga apa namanya dihukum mati juga, padahal itu tidak dalam kondisi keadaan darurat. Sehingga menurut saya apalagi kalau kejahatan tersebut yang memang dalam undang-undang kita seharusnya bisa memungkinkan untuk dihukum mati, kalau apalagi dilakukan dalam kondisi darurat itu bisa saja atau dalam konteks ini tidak melanggar konstitusi, karena kalau itu melanggar konstitusi berarti KUHP saat ini juga ada beberapa pasal yang melanggar konstitusi karena meniadakan atau istilahnya ada hukuman mati itu kan pasti melanggar hak asasi manusia seperti itu. Jadi itu mungkin menurut saya, silakan tanggapan dari teman-teman dan mas-mas, mbak-mbak. Oke, langsung saja saya tambahin ya. Iya, sama Jidin ya. Memang diatur sebenarnya hak asasi manusia yang 7 yang saya sebutkan tadi itu kan memang ada di Undang-Undang Dasar. Itu adalah hak-hak asasi manusia pokok yang tidak boleh diambil meskipun keadaan waktu darurat sipil ataupun darurat perang. Nah, di sini yang dimaksud mengambil merampas nyawa itu tanpa adanya suatu pengadilan. Saya lebih ke situ ya. Mungkin kalau waktu itu seperti pada masa tahun 97-98 itu banyak yang meninggal. Ya itu memang kalau pernah nggak sih kita melihat bagaimana pasti ada tanggapan bahwa itu membahayakan aparat. Ketika membahayakan aparat, boleh kan didor. Nah, itu mesti suatu alibi-alibi yang dipakai oleh para aparat itu. Namun itu memang juga tidak bisa dibenarkan. Patut adanya suatu penyelidikan yang mendalam. Nah, itulah sulitnya. Namun kalau kita lihat dalam salah satu contohnya dalam keadaan perang, merampas nyawa. Bagaimana tidak merampas nyawa ketika keadaan darurat perang? Kita itu sedang menghadapi musuh. Ketika musuh itu dari prajurit mungkin ada yang mematikan, ada yang jadikan tawanan. Tapi akan sedikit sekali yang dijadikan tawanan. Nah, tawanan itu pasti
pasti ketika dia akan dihukum mati pasti akan diadili terlebih dahulu. Nah, tapi itu akan jarang sekali. Makanya untuk hal-hal yang lebih ditekankan di dalam darurat ini, kalau berdasarkan saya sedikit membaca undang-undang pasal-pasalnya itu, ada hak-hak yang diambil itu salah satu contohnya ketika keadaan darurat itu mungkin satu masyarakat itu mempunyai mobil, tapi ketika militer itu memerlukan mobil, mobil itu berhak diambil. Nah, itulah salah satu contoh hak yang boleh dilanggar itu. Hak untuk ketika dia menolak untuk diambil mobilnya karena kebutuhan itu, dia bisa diadili. Nah, itulah kenapa tidak boleh merampas itu fungsinya di situ. Bahwa mereka itu nggak boleh dibunuh langsung ketika tidak menyerahkan mobil itu. Mereka harus adanya mungkin pengadilan terlebih dahulu ya. Nah, itu Vika, saya rasa salah satu contohnya. Apakah cukup jelas, Vika? Jelas. Terima kasih Mas Arsyad sama Judin. Mantap. Sama lagi aku mau untuk Mas Dimas tadi ya. Katanya di pasal dalam darurat sipil itu cuman pasal 19. Menurutku yang relevan bukan cuman itu aja. Saya tunjuk satu ya dalam masa pandemi ini. Dalam pasal 18 pada periode darurat sipil itu, pasal 18 ayat 2 mengatakan penguasa darurat sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu tertentu. Nah, itu adalah salah satu contoh pasal dan ayat yang masih relevan hingga saat ini ketika dikorelasikan dengan pandemi. Nah, ketika virus corona itu dapat menular melalui apa saja itu, dan kita suruh social distancing. Dulu waktu awal-awal itu adanya PSBB, semuanya melakukan PSBB, tapi untuk darat saja. Orang-orang itu dapat melewati PSBB ketika bisa meloncat melewati pesawat udara mereka. Nah, itulah fungsi-fungsi penguasa darurat sipil itu melarang penggunaan gedung-gedung, termasuk gedung bandara. Nah, disitulah efektivitas yang dinamakan pembatasan sosial itu, PSBB itu. Nah, itu adalah suatu pasal yang relevan jika disandingkan dengan itu. Itu menurut saya, Mas. Silakan kalau ada pandangan lain. Iya, terima kasih Mas Judin. Ini ada pendapat lain, mungkin 1-2 pendapat dari teman-teman, karena ini udah jam 16.55 ya. Mbak Vika, ini mau selesai jam 5, Mbak? Atau kita selesai di sisa? Mungkin ya. Saya. Iya, gimana Mbak Vika? Ikut teman-teman aja atau nyamannya Ayah gimana? Kayak teman-teman juga gimana? Ini udah mau jam 5, mau selesai jam 5 boleh, mau selesai jam 5 lebih juga boleh. Silakan ada yang mau menanggapi tadi dari Mas Yudin, mungkin Dimas mau menindaklanjuti dari pertanyaannya tadi, ataupun siapa yang mau menanggapi lagi boleh, silakan. Atau kalau mungkin dirasa cukup, kita bisa. Ya, halo. Suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengar. Oke, mungkin delay sedikit ya. Saya mau menanggapi beberapa hal. Yang pertama, pertanyaan kita, apakah ketika dalam beberapa pasal hak asasi manusia, lalu dalam pasal 28I, bahwa hak asasi, hak hidup itu tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun gitu. Nah, ada yang menarik misalnya, kalau kita baca buku ke-8 ya, gitu.
bagaimana sejarah panjang melahirkan pasal 28J gitu. Di situ perdebatannya menarik, apakah pasal Halo, Mas Fadri. Ini di saya terputus. 28J itu dia terpisah atau holistik dia. Menutup semua hak-hak yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar. Halo. Halo, Mas Fadri. Tadi di saya sempat putus ya. Halo. Halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengar Mas Fadri. Tadi sempat putus di saya. Halo, Mas Fadri. Ya, bisa dilanjutkan, Mas Fadri. Tadi sampai mana ya? Holistik, Tri. Holistik. Oke, ya. Terima kasih, Kor. Sama. Di naskah komprehensif ya, yang jilid ke-8 itu dijelaskan bahwa penafsiran soal hak asasi manusia itu ternyata holistik gitu, tidak terpisah. Gitu. Dan itu juga pernah didiskusikan apakah antara pasal 28I dan 28J itu bertentangan gitu. Ya, dalam beberapa perkuliahan gitu. Ternyata tidak gitu. Nah, justru karena adanya pasal 28I itu memberikan hak asasi manusia yang absolut gitu, maka perlu adanya pembatasan gitu. Dengan apa pembatasan itu? Ada dalam pasal 28J itu. Ada agama yang batasinya, ketertiban umum gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghormati hak asasi orang lain gitu. Nah, dalam keadaan normal saja, hak hidup itu bisa diambil gitu. Nah, dengan faktanya kita masih menerapkan hukuman mati gitu, bagi beberapa kasus. Nah, apalagi kalau memakai hukum tata negara darurat itu yang Perpu disampaikan oleh Dimas tadi itu. Bisa saja hal itu dikesampingkan demi keselamatan rakyat yang lebih besar. Itu menurut saya soal apakah hukum tata negara darurat melanggar konstitusi. Saya merasa tidak seperti itu juga. Begitu sajalah mungkin tanggapan saya karena jaringan tidak memungkinkan saya panjang lebar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fadri ya sudah menyempatkan walaupun jaringan tidak memungkinkan seperti itu. Ada lain yang mau menanggapi? Silakan. Mau menanggapi? Ya, silakan Mas Rizko. Pertama aku mau minta maaf ya, ini tadi hadirnya telat, terus juga putus-putus tadi sinyal. Ini baru bisa join secara maksimal jauh. Tadi saya sudah mendengarkan beberapa penyampaian materi oleh Sirajuddin dan juga dari Jud. Sebetulnya saya tertariknya ke situ, ke hukum tata negara darurat dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Mungkin ini nanti berkaitan dengan pertanyaan dari Vika. Jadi kalau kita berbicara mengenai hukum tata negara darurat, itu kan dia secara letterlik termuat dalam pasal 12 UUD. Dan dia sedikit berbeda dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa di pasal 22. Syarat-syarat dari keadaan darurat itu kan seperti kita sudah mendengar tadi disampaikan oleh pemateri yang berapa itu, ada diatur di Perpu nomor 23 tahun 1959. Di sana juga disebutkan ada 3 jenis keadaan darurat. Pada intinya,
kalau kita melihat keadaan darurat, sebetulnya kita benar-benar menemukan nuansa HTN yang berbeda. Jadi kalau kita melihat ada HTN itu normal, ada juga HTN dalam keadaan darurat atau yang disebut dengan start not rage atau not start rage, itu beda-beda tipis. Nah, ketika HTN itu dia sudah mengalami bentuk darurat, maka semua koridor hukum yang ada di suatu negara dia sudah dalam benar-benar dalam keadaan darurat, dan itu harus dinyatakan terlebih dahulu oleh Presiden melalui suatu deklarasi, atau jika tidak melakukan deklarasi maka harus menggunakan suatu surat keputusan. Nah, ketika darurat itu maka kondisi negara itu dalam keadaan darurat, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam kaitannya untuk menyelenggarakan tugas negara, memenuhi hak dan kewajiban, maupun kemudian kita membicarakan mengenai hubungan antara organ negara, hubungan antara organ negara dengan warga negara, maupun hubungan antar warga negara, dia harus dalam kaitannya dengan keadaan darurat. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan mendasar, bagaimana jika hak asasi manusia itu dikesampingkan dalam keadaan darurat? Itu pertanyaan yang sangat menarik. Hingga saat ini kan kita pasti menemukan berbagai macam pertentangan pendapat ketika membicarakan mengenai pasal 28I dalam kaitannya dengan pasal 28J yang tadi disebut tadi itu secara holistik, keduanya saling berkaitan. 28I itu memberikan hak asasi seluas-luasnya kepada warga negara, akan tetapi 28J itu memberikan kewajiban asasi yang kemudian membatasi terhadap pasal 28I. Jika kita lihat secara penempatan, maka pasal 28J itu dia hadir di sana menutup pasal mengenai hak asasi manusia dalam kaitannya nanti untuk membatasi apa yang ada di pasal 28I. Sehingga berdasarkan penempatan yang demikian, saya rasa menjadi mungkin adanya hak hidup, hak dan lain sebagainya itu yang diatur di 28I yang kemudian disebut sebagai non-derigible right, itu dia dapat disimpangi. Terlebih lagi dalam keadaan darurat. Karena kalau kita melihat karakteristik keadaan darurat itu, dia kan sebetulnya menghasilkan satu kekuasaan ekstra konstitusional, di mana nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hak asasi manusia yang itu diperbolehkan. Dan tentu ini dalam konteks hukum tata negara darurat, yang mana ketika kita melihat hukum tata negara darurat, ini bukan berarti hukum yang dikehendaki oleh negara, akan tetapi hukum yang hadir dalam keadaan genting, yang kita tidak tahu kapan selesainya, maka kemudian HTN darurat itu hadir untuk mempercepat agar negara ini segera menyelesaikan dari kondisi darurat ini. Maka kalau kita kontekskan misalnya ke kondisi pandemi, seharusnya pemerintah Indonesia jika mereka benar-benar menerapkan HTN darurat, karena sampai sekarang menurut saya belum HTN darurat, sekalipun dulu ditetapkan sebagai darurat kesehatan, tapi kan darurat kesehatan itu dia tidak termasuk nomenklatur HTN darurat yang kita kenal. Sehingga sampai sekarang Indonesia belum bisa keluar dari keadaan darurat kesehatan. Nah, kembali ke tadi, salah satu karakteristik HTN darurat itu kan dia dapat mengintervensi HAM istilahnya, atau menyimpangi HAM. Jadi hukum itu yang kemudian nanti dilaksanakan oleh negara dalam kaitannya untuk menyelesaikan keadaan darurat, itu dapat menyimpangi terhadap hak asasi manusia. Maka kemudian wajar saja jika negara dapat mengatur pembatasan hak beragama, misalnya dilarang ke masjid, atau jika ke masjid jaga jarak, nanti soft-softnya itu dilonggarkan, dibatasi jumlah jamaah jumatannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada larangan mudik, larangan cuti, pulang kampung, dan lain sebagainya. Itu termasuk pelanggaran hak. Akan tetapi diperbolehkan dalam konteks keadaan darurat. Kemudian kaitannya dengan kekuatan ekstra konstitusional, karena HTN darurat ini kan dia terjadi di dalam keadaan tertentu, yang ingin saya sorot nanti adalah fungsi trias politika dalam keadaan HTN darurat itu menjadi sentralistik kepada kekuasaan eksekutif. Ya, ini dalam hal ini adalah presiden. Sehingga nantinya kekuasaan yudisial itu tidak lagi berfungsi secara utuh, hanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden selama keadaan darurat. Begitu pula dengan kekuasaan legislatif, jika kita melihat ada 3 fungsi ya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Fungsi anggaran dia vakum, dia beku nanti. Kemudian fungsi legislasi dia hanya dapat dikeluarkan dalam kaitannya membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk menyelesaikan keadaan darurat.
Nah, dalam konteks yang kekuasaan legislasi ini, seharusnya jika kita melihat DPR ketika keadaan darurat seperti ini, katakanlah pandemi, seharusnya DPR itu dia tidak melakukan pembahasan RUU yang berkaitan dengan minerba, alkohol, cipta kerja, dan sebagainya, itu keliru. Seharusnya mereka merencanakan membuat RUU yang berkaitan dengan penyelesaian pandemi. Bagaimana pendidikan dan kebudayaan itu dia dapat diimplementasikan ketika masa pandemi. Bagaimana kegiatan perekonomian, perindustrian, dan perdagangan itu dapat beroperasi ketika masa pandemi. Dan lain sebagainya. Berbagai macam sektor kehidupan yang ada di negara itu perlu diatur dalam kaitannya menghadapi situasi darurat itu oleh DPR selama masa darurat. Seharusnya seperti itu fungsi legislasi digunakan ketika dalam kondisi ATN darurat. Nah, itu tadi fungsi legislasi. Kemudian berkaitan dengan fungsi pengawasan, ini nanti yang akan sangat menjadi tonggak utama lembaga legislatif, sehingga biasanya kalau orang-orang ada yang mengatakan seluruh fungsi Reas Politika itu berfungsi, kecuali tidak berfungsi kecuali yang eksekutif itu dia tetap berfungsi, kemudian yang legislatif itu hanya tinggal pengawasan saja. Nah, kenapa kok hanya tinggal pengawasan saja? Karena nanti ketika kekuasaan itu sudah terpusat di tangan presiden, maka akan rawan terjadi yang namanya tindakan sewenang-wenang. Nah, untuk menindaklanjuti atau mengawasi terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin terjadi dilakukan oleh presiden, maka DPR itu akan menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga nanti presiden ketika dia mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan kebijakan berkaitan dengan ATN darurat, dia dapat diawasi oleh DPR. Nah, itu dalam kaitannya dengan hubungan lembaga negara. Kemudian begini ya, ada beberapa karakteristik keadaan darurat yang pernah dialami Indonesia. Kita melihat misalnya dalam UU keadaan bahaya, itu dia pendekatannya lebih ke represif dan tertib hukum. Nanti otomatis nuansa hukum yang dihadirkan pada waktu undang-undang itu dia berlakukan, atau setidak-tidaknya ada peraturan yang menyadurkan kepada UU keadaan bahaya, itu dia akan mengikuti karakteristik ini. Ada represif dan tertib hukum. Biasanya nanti ada pengaturan ketat, pengawasan dan sebagainya. Itu nanti akan lebih mungkin menyebutnya sebagai otoriter. Kemudian ketika melihat UU yang lain, misalnya UU penanggulangan bencana, itu nanti akan ada pendekatan yang sedikit berbeda, bukan represif dan tertib hukum lagi, tetapi lebih ke mitigasi dan perlindungan sosial. Berbeda lagi dengan UU karantina kesehatan yang kemarin kita gunakan salah satu ini sebagai dasar hukum ya, itu lebih kepada jaminan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, dalam kaitannya dengan ini, karena beberapa waktu yang lalu kan Indonesia beberapa perpu dan juga tindakan menangani pandemi itu kan dia didasarkan pada UU karantina kesehatan, maka seharusnya peraturan turunan terhadap ini ya harus bernuansa untuk memberikan perlindungan sosial dan juga kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal, itu yang harus diberikan oleh negara. Nah, maka kemudian kalau kita berhenti di sini, kemudian kita tarik sedikit asas. Sebetulnya UU kekarantinaan kesehatan ini dia cocok dengan satu asas ya. Lex solus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Dan itu sering kali digaung-gaungkan karena memang salah satu tujuan dari ATN darurat itu adalah untuk memberikan keselamatan rakyat setinggi-tingginya dalam keadaan darurat. Mungkin itu sedikit dari saya. Sebetulnya sangat banyak yang bisa saya ulas dari ATN darurat. Mungkin mulai di lain kesempatan saja. Itu saja. Terima kasih moderator, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Rizko atas penjelasannya sangat jelas ya, panjang lebar. Kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, karena ini sudah menunjukkan pukul 17.11, seperti itu kita akhiri ya. Ada yang memberikan tanggapan lagi mungkin terakhir? Nah, sudah. Kalau tidak ada, oke, saya simpulkan untuk pembahasan diskusi kita kali ini adalah tentang hukum
tata negara darurat. Nah, seperti yang sudah diulas Mas Rizko tadi, bahwa hukum tata negara darurat ini bertujuan untuk menjunjung tinggi keselamatan rakyat di keadaan darurat itu sendiri, supaya hukum tata negara darurat ini hadir, supaya menstabilkan lagi tatanan hukum yang sebelumnya normal atau biasa saja seperti itu. Kurang lebihnya dari saya, dan saya juga mewakili semua pemantik pada diskusi kali ini, menyampaikan mohon maaf apabila ada penyampaian dari kami yang kurang pas atau kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya semuanya bisa on cam ya, kita ambil foto bersama untuk sesi diskusi kita kali ini. Mbak Mona, sudah siap untuk tag? Halo Mbak Mona? Iya, halo bentar ya. Bentar. Semuanya bisa on cam dulu ya, biar wajahnya semuanya terlihat di diskusi kita kali ini. Ini udah ada on cam belum ya? Apa emang network aku yang kurang bagus? Karena dari tadi di sini nggak muncul gambarnya. Kalau di laptopnya Zakia gimana? Udah muncul? Iya, ini ada yang on cam, di aku kelihatan Mbak Vika, sama Mas Rizko, terus Mas Asmi, terus Dinda, Mas Arsya, Tridoni, beberapa udah on cam. Atau yang lain bisa on cam. Atau kamu bisa nggak? Soalnya di laptop aku jaringannya kayak kurang mendukung, jadi nggak ada yang on cam malah di sini. Cuma Zakia doang yang kelihatan on cam. Nah, mungkin hanya aku ya. Sebentar. Biar kelihatan semua. Oke, semuanya bisa on cam ya. Ini yang on cam emang cuma beberapa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya yuk. Ayo dilihatkan wajahnya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Bentar ya, aku save dulu ya, nanti kita lagi. Aku titip di Mbak Vika ya. Mana? Ya, yuk lagi satu kali lagi. Gak bebas. Mas Rizko ganteng banget. Bentar. Bentar ya, aku akan ketawa gara-gara Mas Asmi. Asmi itu tadi. Gimana Asmi? 1,